Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para bapak-bapak sekalian, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar Bapak Al-Ustadz M. Syukron. Kita doakan biar tenda ungu, tenda biru nih ya, tenda ungunya biar Allah kasih kelancaran. Wabil khusus yang kita doakan untuk almarhumah Ibu Sa'diyah, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Mahmuddin, guru kita mukarram Bapak Ustadz Muhaimin, guru kita mukarram Bapak Ustadz Agus, dan juga Bapak Haji Markum, dan para orang tua yang lain. Hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil 100 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini kita diundang kembali oleh Bapak Al-Ustadz M. Syukron mengiringi doa untuk almarhumah Ustazah Sa'diyah. Beliau sudah 100 hari meninggalkan dunia dan tidak akan kembali lagi. Itulah yang namanya apa? Kematian. Sekali datang tidak bisa berulang. Makanya orang hidup itu Pak cuma sekali doang. Orang hidup nggak 2 kali, nggak kayak kawin 2 kali kawin ya. Nah, bisa 2, 3 bisa, 4 bisa. Nah, tapi kalau hidup hanya apa? Sekali. Hari ini kita ketemu, besok belum tentu. Ya, karena tidak ada jaminan kalau besok kita hidup apa mati. Hari ini masih bisa makan, masih bisa minum, besok belum tentu. Ya, hari ini masih bisa duduk bareng,
masih bisa tahlil. Bisa jadi besok diapain? Ditahlilin. Itu namanya apa? Hidup. Hidup hanya sekali. Karena itu yang sekali datang bikin yang terbaik. Ya. Yang sekali kita alami, lakukan amal-amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya maksimal, sama orang juga jangan sampai apa? Bermusuhan sama tetangga, jangan sampai kagak akur. Karena kalau mati besok hubungan hablum minan nas belum tuntas, Pak. Orang yang mati hubungan hablum minan nasnya belum tuntas, Allah angkat tangan, Pak. Ini bukan urusan saya, begitu istilahnya ya. Makanya kata Nabi, orang yang kayak gitu disebut muflis. Apa itu muflis, Pak? Orang yang bangkrut, orang yang rugi. Itu adalah orang yang ketika dia pulang menghadap Allah, bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, tapi dia juga bawa dosa nyakitin orang. Nah, ini orang muflis, namanya orang bangkrut. Ya, makanya hubungan manusia dengan manusia sebelum kita pulang menghadap Allah harus diapain? Harus diselesaikan. Setiap hari, Pak. Makanya ada istilah maafin gua ya, maafin ya. Begitu, Pak, tiap hari. Dan ciri-ciri orang bertakwa, kata Allah, wal afina 'anil nas. Ciri-ciri orang bertakwa itu adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Ciri orang bertakwa itu pemaaf. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wal afina 'anil nas. Ya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang, dialah orang yang disebut takwa, yang Allah uiddat lil muttaqin. Allah sudah siapkan apa? Surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Cuma urusan apa tuh? Maaf. Makanya orang sakit hati, Pak ya, nyakitin orang jangan sampai dibawa apa? Mati, jangan. Selesaikan buru-buru. Nanti kalau di hari kiamat Allah itu bebas dari urusan itu. Ya, nauzubillah, Pak ya. Para bapak hadirin sekalian, oleh karena itu mudah-mudahan insya Allah, Pak ya, kita selalu berusaha menyambut kedatangan kematian dengan melakukan amal-amal soleh. Nah, malam ini para bapak sekalian adalah malam di mana almarhumah, saya masih punya utang satu lagi, Pak, yang dulu pas 3 hari saya sampaikan. Salah satu kelebihan almarhumah, Pak, beliau ini sudah atau sedang waiting list haji, Pak. Sedang mengantri untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, orang yang kayak almarhumah ini, Pak, dijanjikan oleh Nabi, apa kata Nabi? Man kharajal haja, orang yang sudah keluar dari rumahnya untuk urusan haji, famata, di pertengahan jalan orang itu mati. Nah, kayak almarhumah nih ya, dia udah keluar, Pak, daftar. Ya kan, ternyata di pertengahan perjalanan menuju apa? Menuju haji, mati. Kutibalahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Maka orang ini, kata Nabi, dicatat baginya pahala haji sampai hari kiamat. Ini yang sangat mahal.
Oleh karena itu ya, buat kita nih pelajarannya, kalau ada rezeki, ada duit, daftar. Nanti mak mau berangkat kek, mau kagak kek, Pak ya. Yang jelas pertengahan jalan kita mati, maka kita dicatat orang yang mendapatkan pahala haji sampai apa? Hari kiamat. Makanya senang nih almarhumah. Ya. Tiap tahun Allah kirimi pahala haji. Besok orang haji, beliau dapat. Tahun depan orang haji, beliau dapat. Tahun depan lagi orang haji, beliau dapat. Pahalanya Pak yang dapat. Tapi kewajibannya belum apa? Belum selesai. Makanya tempo hari ketika Ustaz Syukron ke rumah saya ya, bismillah ya, ada rezeki, buru-buru diapain tuh? Dibadal hajikan. Agar apa para bapak hari sekalian? Agar almarhumah di alam kubur tercatat sebagai seorang muslim yang sempurna agamanya dan sudah disempurnakan oleh Allah. Seperti apa? Nabi kan haji cuma sekali Pak dalam seumur hidupnya, yaitu tahun 9 Hijriah. Nabi disempurnakan oleh Allah ketika haji di padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah, turun ayat Al-Quran terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah ayat ini Pak turun terakhir ayat Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 3. Di padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah, di mana kata Allah, hari ini aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Nikmat apa? Nikmat Islam, nikmat Al-Quran, ya, nikmat agama Islam. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dan hari ini aku ridho Islam sebagai agamamu. Makanya orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji tercatat sebagai orang yang agamanya apa? Sempurna. Ya, sekarang ini daftar hajinya lama Pak, 30 tahun. Ya, daftar sekarang berangkatnya berapa? 30 tahun. Gak apa-apa, biarin, kan sudah ada hadis Nabi tadi itu. Nyampe nggak nyampe apa? Dapat nilai pahala apa? Haji. Makanya Pak Ustaz Syukron ya, ada rezeki buru-buru diapain tuh? Badalin. Kalau badal haji mah Pak, tahun depan, tahun ini bisa, tahun depan juga apa bisa, tiap tahun bisa. Makanya Bapak kalau pengen hajinya kagak perlu ngantri apa? Nah, dibadalin dah. Tuh hajinya nggak perlu apa tuh? Nggak perlu ngantri ya. Tahun depan langsung dibadalin Pak ya. Mati dulu. Nah ini kelebihan ya, kelebihan almarhum apa? Ya, makanya orang-orang yang sedang waiting list haji Pak, orang-orang yang sedang menunggu keberangkatan ibadah haji dan dia sudah mendaftar, kelebihannya ketika dia mati, dia mendapatkan aliran pahala apa tuh? Haji. Ya. Para bapak hadirin sekalian. Kemudian yang berikutnya yang kedua Pak ya. Nanti kalau ada rezeki lagi ya, almarhumah ini boleh diniatin umpamanya wakaf ya, biar almarhumah terus mendapatkan aliran apa tuh? Pahala. Ya, wakaf buat masjid boleh, majelis taklim boleh, buat madrasah juga apa? Boleh. Yang penting ketika dia diwakafkan untuk atas nama almarhumah Pak, pahalanya ngalir. Makanya boleh Pak, kita ketika wakaf nih, Bapak wakaf sesuatu ya, niatin buat orang tua atau buat orang yang sudah almarhum. Umpamanya Ustaz Syukron ya, wakafin atas nama almarhumah. Yang wakafin Pak, yang bayar Ustaz Syukron meninggal umpamanya, maka yang bayar dapat pahala, yang diniatin juga dapat apa tuh? Pahala. Begitu. Ya, maka besok kalau mau wakaf sesuatu nih, saya wakaf buat almarhum ibu saya, begitu ya. Jadi yang bayar dapat pahala, yang dibayarin juga dapat apa tuh?
pahala. Wakaf itu banyak Pak sekarang, tidak mesti tanah. Dulu mah kan orang dulu tanahnya lebar-lebar, jadi wakafnya apa tuh? Tanah. Sekarang mah tanahnya 2 jengkal Pak ya. Mana yang mau diwakafin? Jadi wakaf itu Pak sekarang bisa bentuk bangunan, bisa bentuk fisik. Umpamanya Bapak mewakaf Quran, taruh tuh Quran di masjid atau di musola, niatin buat si A, si B, si C. Ya, nanti Qurannya dipakai buat orang yang duduk di masjid itu dan membaca Quran itu, maka yang mewakafkan mendapat aliran apa tuh? Pahala. Jangan pas masuk masjid, ini Quran bagus ini ya, nah, dikantongin ya, bukan nambahin wakaf malah apa tuh? Dikantongin. Ya syukur-syukur para bapak sekalian bisa wakaf yang memang Quran itu baca atau dibaca setiap saat. Di mana? Pondok pesantren tahfiz gitu Pak. Emang Qurannya setiap hari dibaca. Di mana lagi? Di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi Pak ya. Makanya kalau orang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sambil nunggu waktu azan berkumandang, dia megang apa tuh? Quran Pak ya. Pahala yang begitu Pak besar, maka boleh ya nanti ada rezeki diniatin wakaf buat almarhumah, biar di alam kubur terus bersinar, terus mengalir pahalanya Pak ya. Yang hidup Pak masih bisa usaha, tapi yang di alam kubur ini yang perlu dibantu ya. Kita mah hidup Pak masih bisa usaha, tapi yang di alam kubur Pak, ini perlu dibantu. Dengan apa? Dengan amal-amal soleh, dengan bacaan-bacaan seperti sekarang ini, yasinnya, ya, zikirnya, istighfarnya, doanya, ini yang sangat dinanti dan ditunggu oleh siapa? Oleh almarhumah yang berada di alam kubur. Para bapak hadirin sekalian, kemudian yang ketiga Pak, alhamdulillah Pak ya, saya tadi nyampe kaget, lah udah ada tenda baik itu ya. Perasaan saya, orang kantor saya nikahnya masih lama Pak ya. Oh, ternyata ada apa tuh? Ada pengantin baru Pak ya. Ya nggak apa-apa Pak. Ya daripada ntar ngamprah kemana-mana ya, ngantrah kemana-mana, dijajan sini jajan sono ya. Tapi kita yakin Pak, Ustaz Sukron mah ilokan jajan ya. Ustaz Sukron mah dijitak dia mah dimba ya. Tapi alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Ya, karena bagaimanapun Pak, nikah itu adalah setengah separuh menyempurnakan agama. Jadi dengan menikah ini akan jauh lebih terpelihara. Ini anaknya bagus Pak. Ya, mengerti. Kadang-kadang kan ada anak yang egois, nggak mau, ya kan? Emang anak itu ngapain aja ngurusin orang tua bisa, nyuciin bisa, masakin bisa, tapi kalau masuk kamar apa? Nah, kagak bisa. Nah, kadang-kadang ada anak yang kurang apa? Kurang mau begitu tuh. Nah, ini alhamdulillah nih. Ini alhamdulillah Ustaz Sukron bukan Ustaz Sukron yang nyari, malah anaknya yang nyariin ya. Karena si orang tua ini akan jauh lebih sempurna Pak, agamanya tambah sempurna, pandangannya tambah sempurna, ibadahnya juga tambah sempurna Pak ya. Nyari duitnya juga tambah semangat karena ada yang harus dinafkahi. Maka insya Allah mudah-mudahan Pak ya, malam ini kita semua menjadi saksi untuk mengiringi doa biar Allah kasih pengganti yang lebih baik, ya lebih baik dari segalanya dari almarhumah, sehingga Ustaz Sukron sesuai dengan firman Allah, sakinah, mawaddah, warahmah, tenang udah Pak, nggak gasak gusruk ya. Kira-kira kalau duda itu Pak sama nggak sama janda Pak? Kalau janda kan sering digodain orang ya. Kalau duda digodain orang apa kayak gitu Pak? Kagak Pak Sukron ya. Ya kali gitu sama janda. Kalau janda kan sering digodain orang, kalau duda godain berarti ya. Nah besok berarti udah tertutup itu Pak, ya kan? Maka kita doain
Jangan sampai kagak nyampe, Pak. Jangan sampai kagak nyampe ini. Dulu pernah ada tuh, Pak, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada seorang pemuda datang ke Nabi Ibrahim. Ngapain? Ngundang. Dia datang ke rumah. Ya Nabi Allah, besok saya mau akad nikah. Ya, mohon untuk bisa apa? Hadir. Pemuda itu pulang, Pak, dari rumah Nabi Ibrahim. Malaikat Israel menghampiri. Kata Israel, ya Ibrahim, ngapain anak muda datang menemui kamu? Kata Ibrahim, dia ngundang saya. Besok pagi mau akad nikah. Kata Israel apa? Sayang, 1000 sayang Ibrahim. Besok sebelum akad nikah, saya sudah tugasin untuk nyambut nyawanya. Oh, Pak Sukron ya. Jangan sampai tendanya ini berubah jadi tenda kuning ya. Gitu ya. Tendanya apa? Tukar ini ya. Karena Israel udah, Pak, datang lebih dulu. Akhirnya ketika sampai begitu Ibrahim bingung, Pak. Saya mau sampaikan besok tenda udah dipasang, Pak ya. Kagak disampaikan juga ya. Gimana? Udah ditepiin aja. Besok pagi Ibrahim datang, Pak, ke rumah itu. Lancar, Pak, akad nikah lancar, kemudian jalan lancar sampai bubar. Sehari 2 hari biasa aja berumah tangga. Bulan 2 bulan 3 bulan sampai setahun 2 tahun 3 tahun lah kagak mati tuh orang ya. Protes Ibrahim sama Israel. Israel, kata kamu orang itu umurnya sampai besok. Kok ini ternyata sudah beranak pinak, masih panjang umurnya. Ya. Kata Israel apa? Ternyata Ibrahim itu anak muda, sebelum saya sampai untuk mencabut nyawanya, dia infakkan sebagian hartanya. Ya, dia sedekahkan tuh, Pak. Dengan sedekah bikin umur kita apa tuh? Panjang. Nah, masuk Quran boleh tuh. Ya, nah udah dipasang tenda ini jangan sampai kagak nyampe nih ya. Gitu ya. Kak, tinggal 2 hari. Ya. Ya, malam ini makanya sedekah juga ini Pak, malam ini. Bapak diundang tuh, pinter Ustaz Sukron ya. Saya kemarin waktu lagi ngundang, Pak, kenapa nggak bareng aja besok apa tuh 100 harinya sama akad nikah ya, sekali repot gitu ya. Nah, ternyata beliau punya teknik dari pemuda itu, Pak ya. Sedekah dulu biar umurnya apa tuh? Panjang ya. Ini pelajarannya para bapak sekalian. Kalau kita pengen umur panjang, salah satu kuncinya adalah rajin bersedekah. Ya, rajin bersedekah. Jadi orang jangan bol kuning buntut apa? Nah, jadi orang jangan bol kuning buntut kasir ya. Jadi dengan bersedekah membuat orang umurnya menjadi apa tuh? Panjang. Nah, mudah-mudahan ya malam ini kita duduk, yang dikeluarin jeruknya, pisangnya, beseknya itu sedekah. Sedekah buat almarhumah, sedekah juga buat Bapak Ustadz M. Sukron. Biar umurnya apa tuh? Panjang. Bukan panjang doang, Pak. Besok pernikahannya berkah, dikaruniai anak lagi ya. Ya, masih bunting lagi gitu. Ya. Iya, orang masih hidup ya. Kalau kagak hidup tuh kagak bunting, Pak ya. Makanya kita doain, Pak, malam ini ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya Allah kasih kelancaran, Pak ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.